Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, dalam melaksanakan tugas, pihak kepolisian tentunya selalu bersinergi dengan elemen masyarakat atau stakeholder guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana tupoksi Ditbinmas Polda Bali dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas Wilayah Hukum Polda Bali menjadi topik kita di Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Nanti kita akan membahasnya, tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang hadir. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Kompol M. Taufik, beliau merupakan Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Bali. Om Swastiastu, selamat sore Pak Taufik, apa kabarnya? Sehat walafiat, semangat terus. Semangat terus ya. Semangat, pantang mundur. Wah, ini yang saya suka dari Pak Taufik kalau ketemu langsung ya. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, Profesor Dr. Iketut Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya, Prof? Astongkara. Salam sehat selalu, Prof ya. Sehat. Baik, sebenarnya pada sore hari ini kita juga mengundang Ketua IMAPA Bali atau Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua. Mungkin beliau sedang dalam perjalanan, nanti kita masih tunggu ya. Nanti kita akan menunggu. Baik, Pak Taufik, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Bali, secara umum ini bagaimana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ini sendiri? Terima kasih Pak Karang. Tentunya kita menggunakan Astongkara, puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai saat ini Harkamtibmas Wilayah Bali tetap cukup kondusif. Meskipun kita tahu kita sekarang ini ditempa oleh namanya wabah corona yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Tentunya kalau kita melihat wabah ini membawa dampak sosial yang cukup tinggi, terutama di bidang ekonomi, Pak. Iya. Akan tetapi masyarakat Bali pada umumnya masyarakat orang yang kreatif. Meskipun ada beberapa dampaknya dengan sosial kaitan dengan ekonomi, Bali masih tetap kondusif, tidak ada dampak-dampak atau ke arah-arah yang kurang bagus terhadap perilaku masyarakat masalah keamanan. Seperti kita lihat sendiri, terutama di sini ya, saya berterima kasih dulu kepada Bali TV. Melalui Talks ini kan sarana kita untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya wilayah Bali. Bahkan kita lihat melalui acara-acara Bali TV ini, seperti talk show seperti ini, atau reklama atau pentas seni kesenian yang memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Bali. Ini cara yang gampang untuk mendidik masyarakat, karena langsung ditonton, mungkin ini acara disenengin dan bisa langsung kena di hati masyarakat. Baik, jadi salah satu edukasi kepada masyarakat melalui banyak hal yang dilakukan di Bali. Betul, ini yang mungkin Pak Taufik di Bali yang bertugas merasakan keunikan tersendiri. Betul Pak. Kita di Bali memang kita dulu keamanan ini adalah tugas kita bersama. Bisa dilakukan oleh siapapun. Baik masyarakat, baik dari para guru, baik dari seni, kemudian olahragawan, bisa saja menciptakan Kamtibmas itu. Contohnya melalui seni, kita lihat di Bali ini kan terkenal wayangnya nih. Melalui informasi yang disampaikan, meskipun hanya pewayangan, nyampe sekali di hati masyarakat dan gampang dicerna dan bisa dilakukan. Baik, lewat seni budaya pun bisa diedukasi masyarakat menjaga keamanan dan di Bali tentunya. Betul. Baik, Pak Taufik dan Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Bagaimana tupoksi Ditbinmas Polda Bali dalam menjaga Harkamtibmas Wilayah Hukum Polda Bali masih menjadi topik kita di sore hari ini. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0361 8948400 atau juga di 0361 8948400 tentunya, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana tupoksi Ditbinmas Polda Bali dalam menjaga Harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Polda Bali masih menjadi topik kita di sore hari ini. Dan yang pastinya nanti kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Kompol M. Taufik, beliau merupakan Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Bali tentunya. Pak Taufik, kalau kita berbicara tentang tupoksi atau tugas-tugas pokok dari Ditbinmas itu sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Garang. Tupoksi daripada Ditbinmas itu sendiri adalah lebih cenderung kepada preventif dan preemptif. Preemptif dan preemptif, sehingga kita apa? Kita melalui kegiatan kita dari awal itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik dari ormas maupun goes to school atau goes to kampus. Kemudian kita juga akan masuk ke wilayah-wilayah tempat-tempat ibadah, baik masjid, gereja atau pura-pura, untuk kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita sendiri. Jadi bisa dikatakan ini penyuluhan kepada masyarakat. Langsung terjun kepada masyarakat kah? Betul bisa juga. Kita langsung terjun. Kita langsung, bahkan kita terjun pun kita ada namanya sarana kontak yang harus kita berikan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan mereka dan rangka menjaga Harkamtibmas. Contohnya kita ke desa-desa atau kita ke sekolah. Yang kita berikan adalah salah satu bentuk adalah rompi dan senter. Nah, ini kan alat untuk mereka melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga Harkamtibmas itu sendiri. Kemudian mereka kita kasih juga saput dan udang juga. Baik. Saput udang ini sarana untuk mereka mendukung kita. Untuk menjaga Harkamtibmas, seperti khasnya kita mungkin pecalang atau pemuda-pemuda. Baik. Jadi mereka dengan berpakaian itu kan identik dengan tugas pecalang yang merupakan idola atau daripada apa namanya itu ciri-ciri Pamswakasa di Bali kan pecalang itu. Bisa dikatakan pecalang yang merupakan polisi adat di Bali. Bisa saja. Kenapa? Mitra yang paling dekat kita kan di sini kan keluarga. Kalau saya manggilnya keluarga dekat. Pecalang di kenapa? Ini kan mitra kita 24 jam juga menjaga desanya dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas ini, Pak. Makanya pecalang saya bilang keluarga paling dekat saya. Paling dekat kenapa? Selalu kita komunikasi, selalu kita berada berinteraksi dengan pecalang. Soliditas kita dengan Pamswakasa di Bali ini cukup kelihatan bagus, Pak. Baik, kalau kita berbicara tentang pecalang yang merupakan polisi adat, banyak yang mengatakan demikian. Selama ini tentunya sudah membantu polisi di lapangan guna kegiatan adat, bisa dikatakan demikian. Betul. Ya. Tidak saja adat, di samping acara-acara yang sifatnya nasional dan internasional pun pecalang selalu kita kedepankan. Ini adalah suatu kekayaan daripada Bali. Karena apa? Kalau orang luar, misalnya ada international meeting misalnya, mereka bertanya, apa itu? Oh, kita bilang ini Pamswakasa yang satu-satunya punya di Bali. Bahkan banyak negara yang kepingin seperti itu. Kok bisa ya? Digajinya? Enggak. Kita bilang, ini mereka tidak gaji. Memang dari segi adat, itulah modal kekuatan Bali. Karena Bali, sehingga Bali ini aman. Jadi bisa dikatakan ini keunikan di salah satu-satunya keunikan di dunia, bisa dikatakan demikian. Betul. Perlu saya tambahkan. Dalam di tengah-tengah COVID ini, udah 1 tahun lebih kita dari COVID ini, pecalang sangat berperan untuk menjaga tangguh keamanan di situ namanya. Kita punya desa tangguh di segi keamanan. Mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan polisi, linmas, tokoh pemuda dan pecalang untuk menjaga desanya agar terbebas daripada COVID ini. Contoh, mereka patroli, mereka mencegah orang-orang yang keluar masuk. Mereka mengecek orang keluar masuk desanya, kalau tanpa ada surat keterangan bebas dari COVID itu mereka tolak. Atau mereka mengecek orang-orang yang tidak pakai masker. Contohnya ini kan salah satu cara, Pak, untuk mengingatkan kita dalam tangguh di bidang kesehatan dan keamanan di Bali ini, Pak. Itu fungsi pecalang itu luar biasa, Pak. Baik.
Kalau kita berbicara tentang tugas pokok kemudian peran Ditbinmas dalam menjaga Kamtibmas di Bali ini sendiri seperti apa, Pak Taufik? Ya, tentunya dalam tugas pokok kita dalam menjaga kan di Bali ini kita banyak menggandeng stakeholder, stakeholder baik daripada guru-guru, terutama sekarang begini. Penyuluhan ini kan di samping kita langsung ada yang melalui IT, kan zaman IT sekarang. Contoh, saya mengenal Ketua PGRI Bali contohnya Pak ya. Ketua PGRI. Kita sampaikan himbauan-himbauan yang akan kita sampaikan kepada sekolah. Karena banyak daripada Ketua PGRI Bali kan berarti kan muridnya kan ribuan seluruh Bali ini. Kalau saja kita sampaikan ini melalui WA, mungkin sekian detik pun udah nyampe ke seluruh siswa ini. Cepat sekali nyampenya Pak. Kemudian kita mengajak juga unsur daripada tokoh masyarakat, di misalnya MDA Provinsi Bali, M2A Kabupaten, semua kita ajak. Tokoh pemuda juga kita ajak. BEM mahasiswa kita ajak. Karena apa? Itulah artinya apa? Keamanan itu tugas kita bersama, bukan saja polisi. Mari kita sinergitas. Baik, berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Jelas sekali. Tujuan kita satu, mari kita jaga Bali agar terbebas daripada itu penyakit masyarakat dan sebagainya itu, Pak. Kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Bali ini. Baik. Poinnya menjaga Bali. Menjaga Bali. Itu yang menjadi poin dari tujuan Ditbinmas Polda Bali ini sendiri ya. Baik, saya ke Prof. Prof, apa yang sudah dilakukan Ditbinmas Polda Bali ini sendiri kemudian dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bekerja sama dengan segala elemen masyarakat, stakeholder masyarakat. Ini Profesor melihat seperti apa? Apalagi kalau mendengar pernyataan sendiri dari Bapak Taufik sendiri dalam situasi pandemi ini, mungkin bisa dikatakan ini keamanan ketertiban masyarakat di Bali cukup kondusif, Pak. Ya. Prof. Saya mengamati apa yang disampaikan tadi. Memang kita bersyukur ya, Astungkara di Bali ini keamanan sudah cukup kondusif dan baik. Dan tadi juga sudah diuraikan bahwa sesungguhnya tugas polisi itu kan ada 3 itu ya. Jadi pertama, bagaimana mewujudkan ketertiban dan keamanan. Bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana melindungi masyarakat. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban, segala daya dan upaya itu sudah dilakukan. Baik dengan metode preventif, metode preventif dan represif. Ya. Jadi yang penting di sini adalah metode preventif dan preventif itu. Jadi kalau masalah represif itu ultimum remedium lah, terakhir nanti. Kalau bisa. Jadi, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh polisi ini, saya rasa itu metodenya sudah sangat baik begitu. Terutama ini kan negara melalui polisi mewujudkan ketertiban dan keamanan, tidak mungkin sendiri polisi saja. Betul. Oleh karena itu sangat disadari bahwa pentingnya peran serta masyarakat dari segala lapisan. Tadi sudah disampaikan elemen-elemen dalam masyarakat itu semua diajak kerjasama untuk kepentingan keamanan bersama. Nah, itulah satu hal yang memang harus terus dilakukan dengan menggunakan metode-metode sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Sekarang kan zamannya dunia maya. Bagaimana memanfaatkan dunia maya itu untuk memberikan satu semacam penyuluhan itu. Kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tadi juga disinggung masalah pecalang. Ini satu hal yang memang sudah dari dulu dimanfaatkan. Jadi ada kerjasama yang baik antara polisi dengan pecalang sebagai lembaga keamanan kearifan lokal. Nah, ini sangat besar peranannya dan itu sudah dirasakan sangat didukung oleh masyarakat. Tanpa kerjasama baik polisi maupun pecalang, saya rasa keamanan sulit dikendalikan. Oleh karena itu ada program yang namanya pemolisian masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa mendekatkan diri kepada polisi dan masyarakat melalui pecalang-pecalang serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan lain sebagainya semua dirangkul. Ya, tujuannya satu, mewujudkan ketertiban dan keamanan untuk masyarakat, semua masyarakat. Karena itu satu kebutuhan yang sangat primer, sangat penting. Kalau keamanan tidak kondusif, apapun pekerjaan kita, apapun
kondisi ekonomi kita itu tidak ada artinya. Jadi keamanan dan ketertiban ini merupakan kunci yang sangat penting. Dan ini negara sudah turun tangan di situ melalui aparat kepolisian dengan tugasnya 3 tadi itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang penegakan hukum dari tugas kepolisian dalam situasi pandemi saat ini, bagaimana Profesor melihat dari apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian? Ya, saya melihat itu penegakan hukum ada kebijakan-kebijakan lah selama masa pandemi ini. Baik penegakan hukum dalam arti ketertiban lalu lintas, penegakan hukum dalam hal-hal lain, itu ada pertimbangan-pertimbangan karena kesulitan ekonomi saat ini, polisi sudah sangat menyadari hal itu. Walaupun demikian, terhadap kasus-kasus penting itu tetap penegakan hukumnya harus dilakukan secara tegas gitu. Oleh karena apa? Karena ini tidak boleh kendor terhadap kasus-kasus penting yang menyangkut kepentingan publik, yang menyangkut hal-hal yang sangat-sangat membahayakan gitu. Kalau aspek yang terkait dengan pidana itu kan ukurannya ada 2, membahayakan dan merugikan. Nah, kalau membahayakan ini memang harus tegas. Merugikan juga merugikan kepada masyarakat keseluruhan itu juga tegas. Katakanlah misalnya seperti masalah narkotika, ini harus tegas juga. Walaupun undang-undang yang baru kita ini itu harus merehabilitasi bagi korban dan pecandu. Nah, itu. Kemudian masalah korupsi ini harus tegas. Ini merugikan orang banyak. Masalah teroris itu harus tegas. Itu harus keamanan itu terganggu sekali karena disinilah ketegas. Nah, masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesehatan seperti misalnya kalau mereka melanggar protokol kesehatan itu lebih banyak edukasi lah. Edukasi ya. Ya, untuk semacam pendidikan dulu ya. Dan itu nanti ya lama-lama memang sih harus tegas gitu ya. Sudah cukup waktu kita memberikan edukasi, tetapi toh juga mereka tetap melakukan itu, ini harus diambil tindakan tegas. Buktikan kepada masyarakat bahwa pelanggaran protokol kesehatan itu sudah diedukasi sekian lama, tapi dia masih melanggar. Nah, ini perlu ketegasan. Kita khawatir, mudah-mudahan tidak terjadi seperti di negara lain, di India misalnya. Itu harus kita perketat segala aspek yang terkait dengan masalah COVID-19 ini. Baik, berarti ada hal-hal yang ada catatan-catatan juga Pak Taufik yang dilakukan dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum ini, kebijakan-kebijakan yang diambil, kemudian pertimbangan-pertimbangan juga yang dilihat nantinya. Kemudian pendekatan seperti apa yang dilakukan terhadap masyarakat, terhadap tugas polisi yang kedua ini sendiri terhadap penegakan hukum ini sendiri? Begini. Kaitannya dengan penegakan yang dilakukan oleh polisi, seperti Prof bilang tadi, masih kita mengacu pada edukasi kalau sifatnya hanya pelanggaran. Kalau pelanggaran, tapi kalau pidana yang merugikan, membahayakan bangsa dan negara ini, kita harus tegas. Baik. Dan contohnya, kita sekarang ini masalah penanganan COVID. Kita bekerjasama dengan Satpol PP yang punya wewenang untuk justisi menindak daripada pelanggaran masalah masker contohnya, ada ranahnya. Makanya kita akan membawa kerjasama antara Satpol PP, kemudian kepolisian, kemudian rekan-rekan dari TNI juga. Baik. Karena apa? Kami bagian penyuluhannya, Satpol PP bagian penindakannya. Baik, Pak Taufik, Prof, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana tupoksi Ditbinmas Polda Bali dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Polda Bali masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di hari ini atau di Dialog Halo Kamtibmas. Kami sudah membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Taufik, berbicara tentang, tentunya sudah ada dari Polda Bali sendiri, dari Ditbinmas Polda Bali ini sendiri, tentunya ada terobosan-terobosan yang dilakukan atau terobosan kreatif yang dilakukan dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Perlu saya
sampaikan bahwasanya Ditbinmas ini mulai dari pusat sampai desa. Kalau Bapak mau melihat Babin Kamtibmas sebagian daripada anggota Binmas. Yang notabene-nya Babin Kamtibmas polisi paling ujung yang 24 jam menjaga masyarakat, melayani masyarakat. Makanya kalau kita lihat terobosan kreatif yang dilakukan oleh polisi Babin Kamtibmas ini, satu diantaranya adalah tangguh dalam ekonomi contohnya. Di beberapa tempat Babin kita itu mengedukasi masyarakat, bahkan Babin kita sendiri memberikan bibit, contohnya ini tangguh ekonomi dalam rangka Covid ini, Pak, ya. Bibit mujair, bibit ikan nila dikasih masyarakat di Karangasem saya lihat ini. Kemudian bibit padi, bibit buah-buahan. Dalam rangka apa? Menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Kalau saya lihat, kemudian ada lagi di Bangli saya lihat di Bungan di sana itu Babin kita apa? Punya lahan. Dia punya dia punya lahan, kemudian dia punya kreatif menanam jahe gajah. Jahe gajahnya kok di Bali bahkan ada pabriknya untuk membuat obat herbal itu, Pak. Dia mengajak masyarakat atau menyumbangkan lahannya untuk mengajak masyarakat untuk menanam jahe gajah. Jahe gajah ini ada udah pabrik yang menampung yang di Bangli ini, Pak, yang di Susut ini, Pak. Nah, kemudian dari pengelolaannya pun dilibatkan masyarakat. Jadi masyarakat yang nganggur tadi nganggur, kemudian masyarakat diajak, oh ini loh, ayo kita sama-sama, kan menghasilkan sekali, Pak. Bahkan kekurangan bahan kita, Pak, dari bahan baku daripada perusahaan itu, dan laris bisa diekspor juga tuh. Tidak tahu dia ada herbal untuk apa kayak model Bokasi itu, Pak. Itu yang di Waku apa namanya di Bangli itu. Kemudian ada lagi yang paling bagus ini. Babin kita di wilayah Denpasar tuh, mereka mengumpulkan, dia menganggap dirinya di bank sampah. Bank sampah di masyarakat di wilayah hukum kekuasaannya itu diajak mengumpulkan sampah, dia tampung, dia beli. Dan kemudian abad yang berempat seperti buku juga diminta. Dia buka perpustakaan untuk edukasi masyarakat. Diajak masyarakat pengangguran tuh, ayo ke tempat saya. Diajak membaca di situ, diajak belajar di tempatnya dia. Ini kan salah satu kreatif Babin Kamtibmas. Makanya Binmas itu dari Polda sampai desa itu udah bagian daripada Binmas. Jadi bisa dikatakan ini keterlibatan Babin Kamtibmas sangat-sangat luar biasa. Baik, luar biasa. Dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun di saat pandemi ini sendiri, keberadaan Babin Kamtibmas ini sendiri kembali apa ya, bisa dikatakan ini kreativitas mereka kembali lagi ini. Iya, Pak. Bapak, saya udah beberapa kali keliling supervisi di desa-desa itu. 95% kegiatan masyarakat itu inisiatornya adalah Babin Kamtibmas. Sehingga apa? Banyak masyarakat, pemuka masyarakat itu nanya ke kita. Misalnya si A Babin Kamtibmas ini mau pensiun, sampai mereka boleh enggak Bapak ini diperpanjang masa pensiunnya? Sampai seperti itu, Pak. Baik. Karena berarti kan trust, kepercayaan masyarakat terhadap Babin Kamtibmas sudah luar biasa. Kemudian 95% masyarakat mendukung Babin Kamtibmas. Istilahnya begini, kata kasarnya, tanpa ada Pak Babin kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itulah bunyi masyarakat. Berarti apa? Peran Babin ini yang sungguh luar biasa, mengedukasi, menggalang, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanannya, baik dari tangguh dalam ekonomi, tangguh dalam keamanan, tangguh dalam kesehatan, dan masalah kreativitas. Jadi terima kasih kita ucapkan pada rekan Babin ini. Karena apa? Babin kita ini kan meskipun umurnya, Pak, menjelang pensiun 5 hari aja masih semangat bekerja, Pak. Betul. Ya bayangkan, Bapak kalau Babin di Kota Denpasar enak, Pak. Bapak beli bensin udah ada. Kalau mereka di Kintamani di ujung itu kehabisan minyak. Bagaimana, Pak? Akan tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mungkin ke Tuhan itu adil memang, karena niat mereka tulus melayani masyarakat, tidak pernah terjadi apa-apa gitu loh. Baik. Ya, itu, Pak. Baik, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan Babin Kamtibmas ini sendiri, berarti selaku Kasubdit Bintipsos ini sendiri, Bapak juga telah melakukan wujud kepedulian kepada masyarakat selain edukasi yang Bapak sering lakukan terhadap masyarakat, Pak? Betul sekali. Makanya saya bilang tadi, kita tuh merasa empati kita kepada masyarakat, makanya tidak ada terobosan-terobosan. Contoh, tangguh dibilang kesehatan.
inisiatornya di desa-desa pasti Babin Kamtipmas. Kita mengajak masyarakat tuh bentuk posko terpadu. Posko terpadu kan ada hasilnya, ada anggotanya. Posko terpadu ini di bidang kesehatan, di bidang kesehatannya apa? Kita mengajak masyarakat dalam pengadaan alat penyemprotan rumah atau lingkungan agar terbebas daripada COVID ini, Pak. Nah, karena ini berkat penggalangan edukasi pada Babinmas, masyarakat mau. Contoh, kalau kita lihat di beberapa tempat di Bangli contohnya, setiap desa tuh punya tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Ini kan tujuannya kan bagus ini, Pak. Iya. Kemudian ada saya lihat di Karangasem itu mereka kerjasama dengan perbekalnya, kepala desanya, bahkan membeli ambulan, Pak, untuk desanya itu. Baik. Beli ambulan, Pak. Diajak masyarakat, tapi perbekalnya yang beli bukan Babinnya, Pak. Tapi kan inisiatornya daripada Babin, Pak. Baik, Prof. Prof, bagaimana Profesor melihat ini terobosan-terobosan kreatif yang telah dilakukan dari Polda Bali khususnya Niki sendiri terhadap keberadaan Babin Kamtipmas di wilayah desa masing-masing ini? Ya, saya rasa memang sangat menarik apa yang disampaikan tadi. Ini merupakan satu implementasi dari pemolisian masyarakat. Ya, kadang-kadang mungkin orang bertanya kenapa kok polisi ngurusi masalah pertanian, ngurusi masalah lain-lain. Padahal sesungguhnya itu sangat berat kaitannya dengan mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena secara teori kalau ekonomi buruk ya, keburukan ekonomi itu bisa meningkatnya kriminalitas, faktor sosial. Ya, jadi itu banyak hal-hal yang berpengaruh terhadap mewujudkan ketertiban dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh kepolisian. Tadi juga saya sangat memberi apresiasi Babin Kamtipmas itu 24 jam melayani masyarakat. Kalau ada masalah apa langsung lapor, langsung ditindaklanjuti. Nah, ini satu hal yang memang ya betul-betul pengabdian lah, jadi pengabdian yang luar biasa ini melayani masyarakat. Karena itu bagian dari tugas polisi, melindungi masyarakat gitu. Bagaimana upaya-upaya untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat itu jadi tenang. Karena tidak cukup hanya ketertiban saja. Kalau tertib itu kan bisa diukur, oh ini begini. Tapi rasa tentram ini yang sulit diukur. Nah, rasa tentram inilah yang harus dijaga juga untuk mewujudkan keamanan. Kalau sudah tentram masyarakat, itu berarti sudah bisa dinikmati keamanan dan ketertiban gitu. Misalnya masyarakat itu merasa tidak tentram karena banyak kriminalitas. Oh, jelas tidak tentram. Oleh karena itu bagaimana mengurangi kriminalitas? Masyarakat tidak tentram karena ada ada macam-macam teroris misalnya. Ini bagaimana mewujudkan supaya masyarakat itu tidak merasa khawatir terhadap masalah-masalah itu. Nah, inilah pekerjaan dari polisi, dan polisi jelas itu harus bekerja sama dengan masyarakat. Saya sangat tertarik sekali polisi bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai ekonomis, bahkan sampai pada hilirisasinya itu istilahnya itu hilirisasinya sampai pada produk-produk yang bisa diekspor utama. Nah, ini kan inisiator. Karena inisiator ini yang penting. Yang mahal itu kan ide, gagasan. Nah, sekarang gagasan-gagasan apa yang kita bisa wujudkan untuk masyarakat? Banyak orang yang punya gagasan tapi tidak bisa mewujudkan. Jadi teorinya itu luar biasa, tapi mewujudkan sulit. Nah, ini yang perlu ditekankan nanti. Babin Kamtipmas itu memang gagasannya ada, yang penting bagaimana bisa mewujudkan seperti yang disampaikan tadi itu. Karena semua faktor itu bisa berpengaruh pada faktor keamanan. Itu tadi contohnya saya misalnya ada penelitian, makin buruk ekonomi, kriminalitas makin naik. Makin masyarakat ya dalam tanda kutip itu tidak makan, emosinya cepat sekali muncul. Ini kekerasan, ini juga kriminalitas. Nah, inilah yang harus dilihat. Jadi secara filosofi kan kalau keadaan kita pikiran-pikiran tenang, tentram, itu kriminalitas pasti tidak akan terjadi gitu. Jadi filosofinya ini yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan
memang bisa diimplementasikan secara nyata. Iya, betul. Jadi nyata seperti itu. Jadi mengajak masyarakat, kemudian menghasilkan dari aspek ekonomi, itu semua ujung-ujungnya itu akan terwujud ketertiban dan keamanan. Bahkan yang lebih menarik lagi, ini Babin Kamtibmas yang akan menjelang masa pensiun pun diminta dari masyarakat. diperpanjang oleh masyarakat. Itu buktinya memang sangat diperlukan dan memang bermanfaat, Dirasakan, begitulah. Iya. Sangat merasakan manfaatnya Iya, itu. oleh masyarakat. Oleh karena itu saya pernah mendengar bahwa setiap Banjar itu ada polisi itu lebih bagus itu. Lebih bagus. Memang, Jadi iya. polisi apa namanya? Polisi di Banjar-Banjar itu ada polisi. Itu dikembangkan nanti. Iya, betul, Pak. Ya. Jadi misalnya begini, kalau ada rekrutmen polisi misalnya, bagaimana ada Banjar yang tidak punya polisi gitu misalnya. Iya, betul. Ini coba ada program seperti itu supaya polisi di Banjar itu betul-betul berperan. Ada anggota polisi kan Iya, gitu ada anggota polisi di itu situ. dimanfaatkan Baik. gitu. Dimanfaatkan. Nanti ada Perhatian. komitmen misalnya, kalau sudah menjadi polisi, komitmennya harus Ngabdi di Banjar gitu. di Banjarnya itu. Iya. Baik, baik. Nah, ini kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang juga akan merayakan hari Lebaran. Beberapa hitungan hari ini sendiri, dan kita juga mengetahui ada larangan mudik ini Betul, sendiri. betul. Nah, bagaimana Bapak melihat atau apakah ada yang dilakukan dari Polda Bali sendiri untuk memberikan keamanan ketertiban masyarakat agar tetap memperhatikan atau menaati aturan dari pemerintah ini sendiri tanggal 6 Mei ini sendiri, Pak? Baik, terima Pak kasih Pak Karang, Pak Prof. Polisi mulai hari ini melaksanakan operasi Ketupat Agung. Tujuannya diantaranya melakukan penyekatan terhadap warga kita yang akan mudik ke desanya masing-masing. Tiap tahun itu kan seperti itu, mulai tahun kemarin seperti ada pandemi juga kita lakukan seperti itu. Sekarang kita lakukan juga seperti itu. Karena apa? Ini tujuannya adalah untuk kita bersama, bukan untuk mendisiplinkan orang yang mudik kemudian hal-hal lain, enggak. Contoh, Pak, kita lihat di beberapa tempat kenapa polisi dan pemerintah memperlakukan aturan ini. Kita lihat ada orang yang mencuri setat. Sebelum tanggal 6 kan kita lihat di stasiun sudah penuh. Yeah. Di suatu daerah, itu wilayah di Jawa contohnya, malah klasternya naik. Karena udah nyari setat untuk pulang. Kita tidak mau juga seperti Prof tadi, seperti di luar negeri itu. Kita mengajak masyarakat itu, ayo kita sama-sama tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Negara semaju apapun, Amerika, India, dan Inggris tidak care terhadap progres, Pak, melonjak bahkan mengkhawatirkan. Dengan ajakan masyarakat ini tujuannya baik, kalau bisa COVID ini sudah segera balik tempat kita. Dengan syarat apa? Kita harus disiplin. Makanya dalam kesempatan saya sampaikan kepada warga saya yang notabene-nya yang berpuasa, yang mengide, puasa ini kan mengajar kita kan ada 3 hal yang paling penting. Mengajar kita disiplin, jujur, dan sabar. Kalau pemerintah memperlakukan seperti ini, harus kita sabarlah. Apa hikmah puasa ini harus juga ditanamkan di hati kita. Jangan melawan. Jangan melawan, karena apa? Kalau memang kita pulang, istilahnya dalam agama itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, ya kita harus kita lakukan. Manfaatnya lah kita diam. Makanya kita selalu di meme-meme itu di batang spanduk, ayo jangan pulang, melaksanakan hari raya di tempat kita sendiri. Kan ada begitu, Pak. Tujuannya apa? Kita mengajak masyarakat. Jadi sudah ada tindakan-tindakan atau hal-hal yang dilakukan seperti penyekatan Betul dilakukan sekali. untuk agar masyarakat jangan mudik dulu. Nah, betul. Sudah ada berapa tempat. Kita ke timur udah ada mulai Kelungkung, Gianyar, Padangbayi udah kita sekat. Kita ke barat mulai dari di Petekan Sempidi, Tabanan, Jemberana, Gilimanuk, sudah ada titik penyekatan tuh. Oke. Jadi tidak usah nekat-nekat lagi. Bahkan kalau misalnya kita lihat nekat, tentunya akan dibalikin. Sudah ada karena masyarakat yang melakukan hal tersebut. Sudah. Kemarin kita lihat ada beberapa bis yang mengajak penumpang, kemudian tidak ada membawa surat keterangan sehat, dibalikkan oleh petugas, Pak. Kita tidak main-main lagi. Seperti Prof bilang, kita tidak mau seperti India. Baik. Harus kita dukung, laksanakan
baik itu pergub, kemudian aturan pemerintah atau dari Satgas segala macam. Jadi di sini dituntut ketegasan, dilihat ketegasan dari pihak kepolisian juga. Betul sekali. Memang kalau saya di lapangan, Pak, membalikkan orang tuh gampang. Cuman kadang di batin ini kadang ada rasa sakit. Karena tidak semua orang yang balik itu sehat, Pak. Kadang-kadang ada yang bawa anaknya dalam keadaan sakit. Ada kadang lagi hamil. Itu pun sudah kita kasih pelayanan. Bahkan kita arahkan jauh-jauh sebelumnya. Dari tempat mereka melalui desa, kan ada PPKM sekarang tuh. Baik. Kita juga mengisi pengarahan, makanya itu perlunya polisi itu masuk ke desa, masuk ke tempat ibadah untuk memberikan pengarahan biar tidak terjadi, jangan sampai polisi itu membalikkan mereka di tengah jalan. Jadi sosialisasi pun sudah dilakukan. dari Sudah pihak ada kepolisian. sejak ada Covid, polisi sudah mengadakan sosialisasi. Mulainya Covid bulan Maret 2020, polisi sudah masuk ke pasar, masuk ke sekolah, masuk ke tempat ibadah, masuk ke pertokoan untuk menghimbau aduk kita sama-sama menjaga diri agar kita kena Covid-19 ini, Pak. Baik. Lebih-lebih sekarang kita lihat Covid-nya kan bukannya turun, Pak. Betul. Naik. Ya apa? Polisi lebih giat lagi. Lebih keras lagi. Memang kalau kita edukasi terus sekian tahun itu kan kadang tidak pas. Makanya kita gandeng Pak Satpol PP untuk melaksanakan justisi. Karena ada dendanya itu, Pak, ya. Baik. Tapi ini pun cukup bagus. Di Bali kita lihat mungkin 90% masyarakat sudah tertib masker, Pak. Baik, Pak Taufik, Prof, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana tupoksi Ditbinmas Polda Bali dalam menjaga Harkam Tipmas wilayah hukum Polda Bali. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, di sesi yang terakhir ini bagaimana tupoksi Ditbinmas Polda Bali dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Polda Bali masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Silakan, kami masih membuka line di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Baik, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon tersebut. Prof, apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketertiban masyarakat ini sendiri, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mau mudik ini mesti berpikir ulang kembali, Prof, dalam mungkin apa yang harus dilakukan ini, Prof? Sebetulnya apapun kebijakan dari pemerintah itu pasti kebijakan berpihak pada kepentingan bersama. Tidak ada kebijakan yang buruk untuk kepentingan penguasa, tidak ada. Karena semua kebijakan itu pasti didasarkan pada satu kajian. Ya. Kajian ilmiah. Jadi aspek filosofinya, aspek yuridis, aspek sosiologis semua sudah diperhitungkan. Nah, terkait dengan masalah larangan mudik ini, itu sebetulnya kajiannya sudah luar biasa itu. Sangat luar biasa. Baik. Dan ternyata memang ada saja yang membandel begitu. Nah, ini yang kita ada yang mencari celah, ya, bisa dikatakan demikian. Segala macam. Baik, ada Pak Tomblos dari Gianyar yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Tomblos. Swastiastu. Halo, selamat sore. Halo, Swastiastu. Swastiastu, nggih. Durus Pak. Selamat sore semua ya. Halo, selamat sore. Nggih. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Pak. Selamat sore. Ya, saya ucapkan selamat kepada wah, jaga sekali itu Bapak polisi. Ya, apakah bisa ini juga ya, jaga pasukan mau berangkat ke Papua tuh kelihatannya ya. Wah. Baik, silakan Bapak Tomblos, ada yang ingin Pak, disampaikan. Selamat apa tuh ini ya. Nah, ya cukup prihatin kita ya, cukup prihatin. Jadi di tengah pandemi ini ada kasus juga di Ubud itu ya, pemerkosaan itu ya, kemudian kasus peningkatan COVID juga ya. Jadi ya saya heran ini begini, jadi apa namanya, pemeriksaan itu tuh swab itu kan seharusnya orang yang masuk di tes itu dicekik, itu orang mau mudik ngantri sampai banyak itu dicekik gitu ya. Kenapa harusnya yang orang keluar nggak perlu di swab lagi ya gitu.
Jadi harusnya di apa namanya, yang keluar nggak usah di swab, biar aja dia keluar bawa penyakit kan gitu. Kalau yang masuk aja yang diketatkan gitu. Ya, jadi ada ya, terus sama saya prihatin ini rencana pembukaan pesawat Singapura Airlines yang batal ya. Kenapa Bali sebagai wisatawan ini yang mengandalkan pariwisata kok tidak menjadi penerbangan internasional ya, malah kalah dengan Kuala Namu yang kemarin ada kasus alat gitu ya, alat apa yang alat bekas dipakai itu di sana ya, malah itu dibuka internasional. Sedangkan Bali ini kan paling ketat gitu ya, paling ketat aja. Jadi mudah-mudahan ke depan ya supaya tidak angat-angat ayam kegiatan ini, dan Bali harus tetap dibuka untuk pariwisata. Jadi Baik. ya terutama pakai mengandalkan wisatawan domestik aja udah bagus gitu, nggak perlu lagi kita mengandalkan. Iya, ini harusnya Bali harus mudik, ini harusnya banyak kunjungan turis domestik aja lebih ini ya, nggak usah takut-takut ya. Di pemimpin harus berani bertindak out of the box gitu ya. Terima kasih. Baik, sukses Pak Tomlos di Gianyar. Mungkin saya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Apa harapan dari Pak Tomlos ini sendiri, Pak Taufik? Kan harapan kita kalau bisa Bali udah dari jauh-jauh sebelumnya sudah dibuka dengan syarat aman, kan gitu Pak. Iya. Kemudian kenapa kita berbuat stakeholder semua, mulai ada Pergub, mulai ada dari Satgas Covid, mulai dari pimpinan Polri, karena apa? Masih belum aman. Saya yakin kalau sudah aman, siapa yang mau lapar? Tidak ada. Kita kepingin Bali ini segera bangkit kayak sedia kala. Kami pun merasakan, udah sebilang problem. Kalau saja perekonomian orang ini sudah down menurun, tidak mungkin secara sosialnya tuh kriminal akan naik. Kan gitu teorinya Pak Ya, Prof. betul. Makanya kita selalu mengajak masyarakat, ayo kita disiplin, ayo kita kerjasama, jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Ini tujuannya apa? Kepentingan ini bukan untuk kepentingan penguasa, untuk kita. Kembali Pak saudara saya Pak Tomlos tadi, terima kasih. Masalah kok orang masuk saja dia keluar tidak membawa penyakit. Wah, ini raja tega namanya tuh. Sudah saya bilang, kesehatan untuk kita ciptakan untuk umum, bukan untuk sekelompok orang, bukan Bali saja. Yang keluar, yang masuk pun wajib kita swab, karena jangan kalau orang istilahnya gini, kalau orang pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh kan berarti manfaat. Jangan bawa oleh-oleh penyakit yang mudaratnya banyak, Pak gitu, Pak. Baik. Baik, Prof, ini seperti tadi Prof sudah mengatakan, ini tentunya sudah ada kajian-kajian, penelitian bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya akan harus ada manfaatnya, seperti itu. Iya, ya betul. Jadi segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah berdasarkan kajian, baik itu penelitian secara akurat dengan data yang valid dan pertimbangan-pertimbangan dari seluruh perwakilan stakeholder ya. Jadi tidak sembarangan membuat kebijakan. Siapa yang tidak ingin kembali seperti dulu? Tetapi yang paling membahayakan itu adalah masalah kesehatan nomor satu. Kalau sudah tidak sehat, apapun tidak ada artinya. Oleh karena itu, maka pemerintah ini sudah sangat memperhitungkan bagaimana kita menjaga kesehatan untuk semua gitu. Bukan untuk diri kita, bukan untuk yang satu kelompok gitu, untuk semua kesehatan itu. Jadi inilah yang menjadi kebijakan yang sebetulnya pemerintah mungkin sudah sudah memperhitungkan kalau ini misalnya dibuka dan lain sebagainya. Akibatnya itu yang dikhawatirkan akibatnya itu ya, mudah-mudahan kita Astungkara kita masih bisa mengendalikan, tapi kalau sudah tidak terkendali, waduh, siapa yang bertanggung jawab di sini? Anak cucu kita kena juga ya Pak ya. Ini semuanya ini sangat luas sekali, jadi penyebaran itu sangat cepat dan memang kita tidak bisa membayangkan. Mudah-mudahan kita selalu berdoa tidak sampai kejadian-kejadian yang sangat booming seperti di beberapa daerah, seperti beberapa negara itu ya. Jadi kita harus benar-benar waspada, dan kalau saya sering mengatakan tatwamasi gitu. Jadi kita untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi bagaimana kita berbuat juga untuk
kepentingan orang lain. Kamu adalah saya adalah kamu gitu. Baik. Jadi sama-sama menjaga, saya rasa itu. Jadi dituntut kesabaran juga dari masyarakat. Iya, itu yang paling penting. Baik, Kita harus sabar. baik. Pak Taufik, ada imbauan kepada masyarakat dalam situasi pandemi ini sendiri dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Bali ini, Pak. Baik, kami dari Ditmas Polda Bali menghimbau kepada dan selalu sekaligus mengajak kepada masyarakat, ayo kita sama-sama tertib dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Sekarang ada 5M. Satu, kita mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Itu. Saya rasa kalau kita sama-sama disiplin dan ikhlas melaksanakan, Astungkara dan Bali ini bangkit seperti 1 tahun yang lalu. Kita harapkan sedemikian. Jadi ayo warga saya di Bali ini kita sama-sama disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan ini Tuhan selalu memberkahi kita. COVID-19 ini sudah hengkang dari daerah bumi Bali ini, Pak. Baik, walaupun ini kalau kita berbicara tentang keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas kepolisian saja, menjadi tugas dari semua lapisan elemen masyarakat. Harus menjadi polisi bagi diri sendiri. Baik, Pak Taufik, Profesor, terima kasih. Kita akan mungkin kita akan lanjutkan lagi perbincangan di lain kesempatan ini sendiri ya. Saya Madi Sekedengkarang, terima kasih sudah menyaksikan dan yang pastinya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.